kelompok 8 akan mempresentasikan makalah berjudul Pendidikan dan Teknologi Informasi, mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan. Dosen pengampunya Dr. Anda Suhaimi, MPD. Kelompok 8 anggotanya ada saya sendiri, Halalu Najmi, yang kedua Fitroliana, yang ketiga Ririn Suci Susanti, yang keempat Yohana Nenes Talia, yang kelima Rusmila, dan yang keenam Nova Sylvia. Mari kita mulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmila, perwakilan presenter pertama dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pokok bahasan kami mengenai pendidikan dan teknologi informasi. Adapun materi yang akan kita bahas dalam penyampaian kami kali ini, apa itu tentang pengertian teknologi informasi, bagaimana dampak teknologi informasi dalam dunia pendidikan, serta manfaat teknologi informasi dalam dunia pendidikan, dan juga undang-undang serta regulasi yang terkait tentang teknologi informasi di dunia pendidikan di Indonesia. Baiklah, rekan-rekan sekalian, mari kita lanjut ke materi kita, pengertian tentang teknologi informasi. Apa yang dimaksud dengan pengertian teknologi informasi? Secara umum, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan layanan informasi bagi masyarakat secara cepat dan berkualitas. Dan bagaimana pengertian informasi teknologi menurut Wikipedia? Menurut Wikipedia, pengertian teknologi informasi (TI) secara bahasa merupakan istilah dalam bidang teknologi apapun dalam kehidupan manusia yang bermanfaat untuk mengubah, membantu, mengkomunikasikan, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi tidak hanya penting sebagai alat komunikasi via elektronik saja, melainkan juga sebagai perangkat penting untuk dimiliki dalam dunia pendidikan. Misalnya kita seperti ini, perlu sekali perangkat teknologi karena membantu kita dalam meningkatkan layanan pendidikan, dan juga dalam dunia bisnis, dan juga dalam dunia apapun dalam kehidupan manusia. Itu semua sangat bermanfaat, baik untuk koordinasi, baik untuk menyimpan data-data, baik untuk pengarsipan dokumen. Yang penting penyebaran informasi secara cepat dan berkualitas. Terima kasih atas materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan Ibunda saya Rusmila. Saya akan menyampaikan materi tentang peran dan dampak teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Sanders 1973 mengemukakan 5 hal yang dapat memberikan tekanan terhadap tuntutan pengembangan informasi, yaitu 1. Peningkatan volume pekerjaan. Yang kedua, permintaan ketepatan waktu. Yang ketiga, permintaan kualitas. Yang keempat, tekanan dari perubahan lingkungan luar. Dan yang kelima adalah biaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hilal. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya mengenai peran dan dampak teknologi
teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, untuk dampak dampak teknologi informasi dalam dunia pendidikan itu ada dua, yaitu keuntungan, yaitu dampak positifnya, kerugian, dampak negatifnya. Nah, untuk keuntungan sendiri saya akan menyebutkan apa-apa saja, yaitu yang pertama, dapat mengakses informasi-informasi hasil penelitian orang lain. Nah, bagusnya itu untuk teman-teman atau mahasiswa ini sangat bagus untuk mengakses informasi hasil penelitian orang lain sebagai sumber tambahan. Yang kedua, akses keseimbangan atau pengetahuan dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, akses para ahli menjadi lebih mudah karena tidak dibatasi jarak dan waktu. Keempat, materi pembelajaran yang disampaikan interaktif dan menarik. Kelima, melalui belajar jarak jauh, kendala, biaya, dan waktu lebih mudah dengan kelas online di internet, jadi lebih murah, tidak terlalu mahal. Keenam, dapat saling berbagi hasil dengan institusi pendidikan lain, kita bisa saling sharing. 7, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peserta didik. 8, dapat berbagi ilmu dengan siswa lain. Nah, itu untuk keuntungan atau dampak positifnya. Sedangkan untuk kerugian atau dampak negatifnya, yang pertama yaitu penggunaan teknologi sebagai sarana pembuatan dan penyebaran pornografi. Jadi banyak kasus-kasus di luar sana yang memanfaatkan dampak teknologi informasi ini yang tidak sesuai dengan ruangnya, malah jadi penyebaran pornografi. Kedua, penggunaan kartu kredit orang lain untuk belanja di internet. Ini salah satu pencurian. Nah, pencurian yang disebut pencurian online. Jadi mereka melakukan interaksi di penggunaan kartu kredit orang lain untuk belanja di internet. Jadi mungkin pembobolan secara online. Ketiga, ada cybercrime yang dilakukan oleh orang yang sangat mahir untuk membuka password dan mematikan sistem pengamanan password bank. Jadi bank itu juga ada jaringan internetnya. Maka kalau misalkan ada orang-orang yang ahli dalam IT ini, mungkin saja ada beberapa yang menggunakan dampak negatif ini untuk keuntungan pribadinya. Nah, jadi ada dua itu, keuntungan dan kerugian dari teknologi informasi. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Sebelum kita berbicara tentang manfaat teknologi informasi dalam bidang pendidikan, kita juga akan berbicara tentang pemanfaatan, di mana pemanfaatan ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi tersebut demi kebaikan di bidang pendidikan. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama adalah adanya manajemen sistem informasi. Nah, dalam manajemen sistem informasi ini maka kita ketahui bahwa bagaimana cara kita mengatur atau mengelola bagaimana sistem informasi tersebut sehingga bisa kita gunakan dan akan bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya, di sini kita menggunakan sistem informasi akademik dengan database online di lembaga pendidikan, sehingga database online ini bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tentu juga itu berguna bukan hanya bagi guru ataupun tenaga pendidikan, tapi orang tua siswa juga bisa menggunakan hal tersebut. Selanjutnya adalah adanya e-learning. E-learning di sini adalah suatu sistem atau bentuk pembelajaran yang dilakukan di dunia maya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang e-learning ini telah mengatakan hal tersebut, dan itu tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita yang saat ini, di mana kemajuan teknologi ini sangat membantu. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka pendidikan akan sangat terbantu. Kemudian selanjutnya adalah adanya media pembelajaran. Jadi kita dengan menggunakan teknologi informasi kita dapat membuat media pembelajaran. Nah, di mana media pembelajaran yang kita gunakan ini tentunya berkaitan dengan penggunaan komputer sebagai media interaktif, dan tentunya juga akan berkaitan dengan aplikasi-aplikasi atau perangkat-perangkat lunak maupun perangkat keras yang ada di komputer, sehingga bisa memaksimalkan pendidikan yang ada di Indonesia. Terakhir adalah pendidikan life skill.
Nah, dalam pendidikan life skill ini adalah pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan baik spesifik life skill maupun general life skill. Jadi sebenarnya pendidikan life skill berbasis teknologi informasi ini menguntungkan bagi setiap orang untuk agar setiap orang itu dapat bertahan hidup dan dapat mengembangkan kemampuan belajar mereka menggunakan teknologi informasi sehingga dapat bersaing dengan orang-orang di luar sana di mana mereka itu tentunya sudah sangat melek dengan teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi di dunia pendidikan selanjutnya yaitu sebagai alat pengelola pendidikan, memudahkan dalam menyimpan dokumen elektronik, buku elektronik sehingga orang tidak lagi dibebani oleh tumpukan kertas yang tebal-tebal yang memakan tempat, tenaga, dan waktu. Yang kedua, sebagai alat pembelajaran, dapat digunakan untuk melatih siswa dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, sebagai alat pengelola usaha, yaitu memudahkan mendapatkan informasi tentang pengelolaan berbagai bidang garapan sekolah, seperti personel, peserta didik, kurikulum, keuangan, dan sarana prasarana. Yang keempat, sebagai alat kajian, yaitu membantu dalam hal analisis penilaian hasil belajar, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru, dan untuk memprediksi perencanaan pembelajaran di sekolah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan terkait dengan teknologi informasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pentingnya teknologi informasi dalam dunia pendidikan di Indonesia menyebabkan munculnya kebijakan dari pemerintah, yaitu ada dua kebijakan. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 tentang tata kelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Permendikbud tersebut, teknologi informasi meliputi e-administrasi, yang kedua pembelajaran, dan yang ketiga adalah jejaring e-pendidikan. E-administrasi dapat kita lihat sekarang dari jenjang SD sampai SMA, semua administrasi itu di cover oleh sistem Dapodik yang terintegrasi langsung ke Kementerian Pusat. Nah, kemudian e-pembelajaran, saat ini semua pembelajaran berbasis komputer, baik dalam bentuk video, audio maupun multimedia yang didistribusikan melewati radio, kemudian televisi, kemudian internet maupun intranet. Yang terakhir, jejaring e-pendidikan. Jejaring e-pendidikan ini meliputi jejaring terbuka internet, dan jejaring tertutup atau intranet yang menghubungkan simpul-simpul pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2017 tentang tata kelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan permen tersebut mengatur tentang pengumpulan dan menyebarkan informasi, juga tentang pemanfaatan teknologi informasi serta tata kelola teknologi informasi di lingkungan pendidikan tinggi. Terima kasih. Oke, di sini kita sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan pada hari ini. Materi yang kami sampaikan tadi berkaitan dengan pendidikan dan teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, teknologi informasi ini sangat menunjang kepada pendidikan, di mana di sana berkaitan dengan pentingnya teknologi informasi dalam bidang pendidikan, kemudian dampak positif dan negatif teknologi informasi terhadap pendidikan, dan manfaat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Di samping itu, kita juga memiliki payung hukum yang melindungi dari adanya kebijakan-kebijakan dari teknologi informasi di dalam bidang pendidikan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.